Andre Yohanes dari Universitas Unisma dari jurusan Manajemen semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Nur Soleh. Saya selaku Kasikesos Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Duren Jaya. Di samping kiri saya Pak Cecep, di samping kiri saya juga Bu Diana, di samping kanan saya Bu Sinta. Kebetulan Bu Sinta ini front office yang memang ketika ada tamu dan lain sebagainya beliau yang akan menyambut kedatangan tamu, dan nanti saya akan menjelaskan pertanyaan dari abang-abang aja ya, biar enak ya, biar akrab ya, mas-mas semua apa yang diberitakan kepada saya. Ini yang pertama, pertanyaannya bisa dijelaskan secara singkat apa saja tugas dan tanggung jawab Kasikesos di Kelurahan Duren Jaya. Nah, tugas Kasikesos yang ada di Kelurahan Duren Jaya, Kasikesos tugasnya melayani warga ataupun masyarakat yang memang masyarakat tersebut membutuhkan bantuan. Bantuan seperti yang sekarang ini kan lagi memang booming-boomingnya bantuan dari pemerintah terkait dengan bansos, bantuan sosial. Nah, untuk mereka mendapatkan bantuan sosial tersebut, mereka harus masuk ke dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, yang memang data tersebut nanti warga masyarakat membawa persyaratannya yang berupa KTP, KK, foto rumah. Foto rumah itu tampak depan, samping, terus dalamnya dapur dan lain sebagainya. Nah, sesudah dilengkapi, warga datang ke Kelurahan Duren Jaya. Nanti akan diinput oleh operator yang kebetulan memang operator kami sudah ada, Bu Silvi. Nanti kita menginput dan data tersebut kita input dan terkirim langsung ke Kemensos yang PTDP. Nanti di Kemensos warga tersebut dapat ataupun tidak dapatnya nanti akan diverifikasi oleh Kemensos. Nah, kan gitu. Nah, bisa juga melalui Insos dulu baru nanti ke Kemensos. Nah, nanti kalau mereka dapat nanti akan ada bantuan dari pusat ataupun di mana data itu akan keluar. Nah, seperti itu, siapa-siapa aja namanya. Kalau kita dari kelurahan cuma sebatas operator menginput, tidak bisa menentukan siapa-siapanya yang dapat, kan gitu. Tadi kan dikirim kan akan diverifikasi, akan divalidasi ya, akan divalidasi oleh mungkin bisa Pemkot setempat, Insos dan Kemensos. Nah, seperti itu. Nanti itu ada bentuk undangan seperti yang Pak Valen sampaikan ya Pak. Namanya undangan semacam KPM. Iya, semacam itu, penerima bantuan lah semacam itu, datanya seperti itu. Nah, nanti di situ baru kita undang mereka dan nanti akan kita buat jadwal dan lain sebagainya, gitu ya. Terus juga tanggung jawab dari Kasikesos selain itu ada juga ketika kita membantu warga masyarakat yang dalam memang kesulitan untuk berobat. Yang namanya KIS ya, Bunang ya Pak Cecep, BPJS PBI. Nah, itu prosesnya saya jelasin dulu ya, prosesnya biar tahu nanti urutannya, nggak langsung. Prosesnya itu ketika warga ataupun masyarakat sudah dirawat di rumah sakit. Nah, ketika masyarakat ataupun warga sudah dirawat di rumah sakit, nah nanti dari rumah sakit itu dapat surat rawat inap ya Pak Cecep. Kalau nggak dapat semacam kayak surat keterangan bahwa warga tersebut dirawat di rumah sakit. Nanti surat keterangan itu dibawa ke kelurahan. Nanti kelurahan tersebut akan membuatkan yang namanya surat SKTM, surat keterangan tidak mampu. Apa dasarnya? Dasarnya itu dari rumah sakit yang surat keterangan rawat inap itu. Nanti ketika sudah dibuatkan seperti itu, nanti kita tanda tangan dan lain sebagainya. Nanti warga tersebut kembalikan ke rumah sakit. Nanti rumah sakit akan memproses seperti itu. Ya itu. Terus ada semacam
Eh, tugas Kesos juga sekarang ini SPMB ya, Pak Cecep ya. Seleksi penerimaan murid baru seperti itu untuk masuk sekolah terkait dengan jenjang pendidikan SMA, SMK kan gitu ya Pak Cecep ya. Terus ada juga SMP ya. Nah, nanti di situ SD, SMP. Nanti jalurnya ada jalur donasi, afirmasi dan lain sebagainya, jalur prestasi ada gitu. Nanti dilihat kalau memang jalur tersebut anak itu sudah masuk, nanti tinggal di-printkan datanya ada nanti di situ. Tapi kalau belum, paling mereka kita arahkan untuk jalur donasi, jarak paling ya Bu ya, Bu Diana, jarak seperti itu. Nah, terus program sosial apa saja yang saat ini sedang berjalan di kelurahan? Ya, untuk saat ini berjalan tadi sama semacam itu, sama juga seperti itu. Memang itu sih. Terus juga selain itu juga untuk tugas yang dari Kesos membantu warga masyarakat, mohon maaf, kan ada laporan dari warga ataupun masyarakat terkait, Pak, ini anak saya dalam gangguan jiwa, ODGJ. Nah, itu kita bawa, kita bekerja sama dengan Puskesmas, bekerja sama dengan Babinsa, terus bekerja sama dengan PSN, terus dengan PKSK. Nah, nanti di situ sudah kita bawa, ada juga nanti orang Dinsos juga datang. Nanti kita bawa, kita tidak terlepas dari namanya PSN, pekerja sosial masyarakat gitu. Nanti kita akan bersinergi dengan mereka gitu. Bersinergi mereka nanti dibawa ke rumah sakit yang memang sudah ditunjuk, biasanya di Pedurena, di rumah singgah. Seperti itu. Nanti ada aturan mainnya seperti apa, nanti PSN kan di situ. Nanti diobati, kalau sudah sembuh nanti kita arahkan, jangan sampai terputus obatnya kan seperti itu. Alhamdulillah sih pada saat ini ketika kita menangani bersama PSN, alhamdulillah mereka sudah seperti biasa lagi sembuh. Alhamdulillah. Itu seperti itu. Terus bagaimana proses pendataan warga yang mendapatkan bantuan sosial? Nah, pendataan yang dapat bantuan sosial itu yang tadi saya jelaskan, bahwasanya warga tersebut datang membawa berkas yang tadi saya jelaskan, KTP, KK dan lain sebagainya. Ini kan proses pendataan warga yang berhak mendapatkan bantuan sosial, ya kan? Nah, sudah diproses data tersebut, sudah divalidasi, ternyata turunlah data tersebut ke yang berhak. Ternyata mohon maaf, yang berhak tersebut mungkin Bu Diana, Pak Cecep, Bu Sinta, ada yang sudah meninggal, ya kan? Meninggal ataupun keterangannya kan enggak mungkin kan dia pas dapat tuh meninggal tuh ya. Nah, terus ada yang tidak tahu keberadaannya di mana, sudah pindah, ya. Nah, itu kita bisa ganti dengan form yang memang waktu itu dari kantor pos ya Pak Cecep ya. Berita acara, berbentuk acara yang memang berita acara tersebut ditandatangani oleh Pak RT dan Pak RW. Kenapa ditandatangani oleh Pak RT dan Pak RW? Karena Pak RT dan Pak RW yang tahu masyarakatnya, yang punya wilayah, dan yang nanti berhak dia yang ingin mendapatkan bantuan tersebut. Jadi tahu, dialihkan seperti itu dengan ada berita acara yang ditandatangani saya juga nanti pada endingnya. Seperti itu, nanti ditandatangani, sudah nanti kita alihkan, kita laporan berita acaranya kita buat. Alhamdulillah sih pada saat ini untuk saat ini kita alhamdulillah untuk bantuan insya Allah tepat sasaran semua, seperti itu, alhamdulillah. Tapi kalau bagi mereka yang belum mendapatkan bantuan sudah mengajukan, ini kan bantuan tersebut kan bukan ada di kita untuk memastikan itu dapat. Tadi kan diverifikasi dulu. Paling nanti ketika ada bantuan dari OPD lain, dari dinas lain, ataupun dari Basnas, itu dia akan kita masukkan. Nah, biar dia nggak kecewa masyarakat tersebut. Kan biasanya ini ada bantuan ini, tapi
tapi orang-orang tertentu yang memang belum mendapatkan bantuan untuk mengobati kekecewaan mereka karena kan mereka sudah mendaftar ya Pak Cecep ya, kemudian biar supaya kita bagi-bagi rata seperti itu. Apakah telah bekerja sama dengan pihak swasta, komunitas lokal ataupun program dalam program sosial? Nah, kalau yang seperti ini untuk Kesos untuk saat ini kita ada program yang namanya terkait dengan sosial nih. Program yang namanya Perhiasan Timur ya. Perayaan Hitanan Masal Kecamatan Bekasi Timur. Nah, itu kita bekerja sama ataupun MOU dengan rumah sakit yang ada di wilayah sekecamatan Bekasi Timur. Nah, ini kan termasuk sosial. Ini program Ikatan Masal ini yang diselenggarakan oleh Kecamatan Bekasi Timur, Bu Camat, Bu Fitri Widiati, Bu Haja, Fitri Widiati. Nah, ini memang sasaran tersebut ini bagi anak ataupun orang yang tidak mampu. Nah, di antaranya orang miskin. Nah, ini kita alhamdulillah kita tadi sudah menyetor berkas ke kecamatan sebanyak 14 anak. Nah, itu pun persyaratannya bagi mereka yang ingin dihitan harus screening dulu di puskes. Misalkan dia kesehatannya dan lain sebagainya. Terus berkas dokumentasinya juga berkas dokumen ataupun dokumennya itu harus ditandatangan di atas materai. Semua ada form-formnya. Terus ukuran anaknya, bajunya seperti apa, berapa nanti ada semua itu. Insya Allah itu kita bekerja sama. Ini pun juga kita bantuan ada yang dari pihak swasta, maksudnya CSR, semacam kayak bantuan kemarin sembako dari Buddha Suci itu ada ya Pak Cecep ya, Diana. Nah itu mereka dari yayasan memberikan ke kita sebanyak berapa ya Pak Cecep? Ada ya 200-an, 200 paket sembako. Nah itu pun tidak kita kasih, kita data dulu. Kita data mana kita bekerja sama dengan pamor-pamor yang ada. Di sini kan setiap wilayah punya pamor. Berarti pamor tersebut kan bisa mengetahui bahwasanya oh ini loh si anak ini yang akan dapat. Pamor itu tidak terlepas dengan RT RW. Nah, kan jadi tahu tuh, oh ini yang berhak nih. Jadi sembako itu kita kasih kepada yang berhak seperti itu. Banyak alhamdulillah pada saat ini juga kita masih berjalan seperti itu. Kalaupun ada CSR dari luar seperti itu. Terus bagaimana penanganan terhadap warga lansia, penyandang disabilitas ataupun atau jalanan? Ya itu yang tadi saya bilang. Kalau disabilitas dan warga lansia itu biasanya mohon maaf ya, ada laporan dari warga, Pak ini saya lansia ini sakit, Pak ini ada kendala, yaitu kita tidak terlepas dari yang namanya pekerja sosial masyarakat SM, dan kita gandeng juga dengan puskesmas terkait dengan kesehatannya seperti apa. Kalau memang tersebut memang warga sudah mohon maaf kesehatannya sudah tidak memungkinkan ya Bu Sinta ya, paling kita bawa biasanya ke rumah sakit umum, RSUD. Nanti untuk persyaratannya yaitu nanti dibuatkan oleh Bu Diana, kalau enggak Pak Cecep sebagai staf Kesos terkait dengan SKTM-nya seperti itu. Penyandang disabilitas dari betul kerjasama dengan Basnas. Kebetulan alhamdulillah Basnas memberikan bantuan berupa kursi roda, terus mohon maaf alat pendengaran dan lain sebagainya seperti itu. Dan juga tidak terlepas juga dengan Bu Camat. Nah, biasanya Bu Camat juga turun dan Pak Lurah juga turun ke lapangan untuk membantu memberikan sedikit sumbangsi kepada warga yang memang terkena disabilitas semacam sembako dan lain sebagainya kayak seperti itu. Apa harapan Bapak Ibu untuk mengangkat kesejahteraan sosial warga untuk peningkatan kesejahteraan sosial? Kalau untuk kesejahteraan sih kita biasanya
menghubungi CSR Pak. Mm-mm. Nah, biasanya di bagian kan ada bagian Permaslan. Permaslan. Di Permaslan itu banyak kegiatan posyandu dan bersifat industrial UMKM Pak. Jadi ada UMKM di sini kasih pelatihan kayak printing, produksinya kan kalau di kita ada tuh produksi tempe tahu. Nah, nanti kita ada sosialisasi ke mereka. Nah, kita bantu tuh dari segi pembiayaan juga dari APM, BKM. Nah, jadi ada UMKM yang memang kita selenggarakan juga untuk membantu meningkatkan ekonomi mereka. Seperti kayak semacam mungkin ketika ada reses dewan juga dewan memberikan masukan untuk pelatihan menjahit, pelatihan dan lain sebagainya, komputer dan lain sebagainya. Jadi kan ilmu tersebut bisa bermanfaat buat mereka ke depannya. Untuk saat ini sih banyak sih semacam UMKM yang betul Pak Cica jelaskan. Kita juga punya yang namanya wayang aden. Nah, kesenian yang memang itu udah masuk nasional, semua juga udah tahu yang namanya wayang aden, lihat di mana-mana di YouTube pun ada seperti itu. Terus pesan atau ajakan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar aktif ataupun turut serta dalam program sosial. Nah, kalau untuk pesan paling kita selama ini ketika ada informasi ataupun kegiatan dan lain sebagainya, kita berpesan kepada masyarakat, ayo warga masyarakat, mohon maaf kita ini untuk sosial kan ya, paling kita untuk bergotong royong semacam itu juga bukan manfaat. Kita pun ada kegiatan K3 yang memang kita laksanakan pada hari Sabtu dan seperti itu untuk membersihkan sampah-sampah liar yang memang orang-orang tersebut itu tidak bertanggung jawab. Kita juga bekerja sama dengan RH dan semacam itu untuk sosial seperti itu. Terus ada tambahan lagi Pak Tuh? Ya untuk pengusaha biasanya kita ada kegiatan penugasan, kita ada jasa untuk kasih sembako bagi masyarakat sekeluarga. Jadi semua sinergitas kita libatkan. Jadi tidak terpangku dari pemerintahan, jadi perwakilan masyarakat kan dari rakyatnya yang kita kasih banyak. Bersama dengan stakeholder terkait. Karena memang kalau untuk kesejahteraan sosial sih itu tidak terlepas dari yang namanya masyarakat, CSR, pengusaha. Toh pada endingnya juga nanti bantuan tersebut kita salurkan kepada masyarakat yang memang membutuhkan, kan seperti itu. Masyarakat yang memang ya, tapi pun nanti biar supaya mereka yakin bahwa bantuan tersebut disalurkan, kita menghadirkan mereka yang memberikan bantuan tersebut, kita dampingi semacam kayak kemarin dari bank mana tuh Pak? Datang tuh bank apa ya? Apa bukan? Korean Bank. Itu masih sembako bank CSR kita Pak. Saya mau sumbang terkait dengan waktu itu musim banjir. Nah, seperti itu. Kita hadirkan mereka, kita hadirkan warga yang memang berhak, yang memang warga tersebut memang mengalami musibah tersebut. Nah, kita terus kita buat data dan lain sebagainya seperti itu ya. Jadi terfasilitasi semua ya Pak? Alhamdulillah sudah terfasilitasi. Cuma jujur 100% yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang penting kita sudah berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat, lebih khusus kelurahan Jirendaya setempat seperti itu. Ya mungkin itu saja. Ada tambahan Pak? Kita dialog aja. Kita dialog biasa aja seperti itu. Udah puas. Kalau memang untuk data sih DTKS banyak, itu ribuan. Cuma yang tadi saya sampaikan ya itu aja. Sekedar biar supaya emas-emasnya ada ilustrasi lah, ada gambaran. Oh seperti ini. Oh kalau mengajukan DTKS seperti ini. Oh ini seperti ini, arahnya seperti itu. Ya yang tadi saya jelaskan bahwa KTP, KK, foto rumah nanti akan diinput dan video divalidasi dan seperti itu. Nanti kalaupun ada bantuan KPM kelompok peminum masyarakat tersebut nanti akan kita kasih lewat nomor tersebut. Nanti baru datang dari situ.
foto-fotonya banyak kemarin tuh pas ketika bansos siapa cecenya itu penyaluran bansos seperti apa begini ada KPM-nya pada itu pun kita tidak terlepas lagi dengan PKSK pengajar sosial kecamatan ya dan PSL mungkin itu saja. Kira-kira kita dialog aja biasa nanti biar supaya ada registrasi yang lebih mendalam buat masalah kira-kira apa mungkin bisa kalau turun saya menjawab ada tambahan dari Bu Diana, Pak Cecep dan Bu Sita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti tinggal diedit aja. Bagaimana memastikan bahwa sosial itu dapat ya yang tadi udah semua kita jelaskan ya kan perlu verifikasi dan lain sebagainya pengajuan itu kan sudah tuh kan untuk kesejahteraan sosial yang tadi kita kan ada K3 terus juga kita tidak terlepas dengan yang namanya apel pagi sebagai aparatur harus ada apel pagi mulai jam 7.30 itu kita apel pagi sebelum pelayanan terhadap masyarakat ataupun warga masyarakat yang kiranya kita apel pagi dulu itu rutin itu suatu kewajiban itu sosial dan juga kalau terkait dengan untuk pemerintahan kalau untuk yang tadi terkait dengan nilai-nilai Pancasila kita pun terutama kan yang saya tambahkan ya terkait dengan ini yang ketuhanan yang Maha Esa pemerintah kan tidak pemerintah menjamin kebebasan beragama kan seperti itu beribadah dengan agama dan percaya masing-masing. Nah terus juga kan biasanya kalau di pemerintahan adanya subuh keliling, suling namanya subuh keliling kemanusiaan yang adil dan beradab untuk sila kedua kita juga perlu masalah sosial untuk membantu kelompok yang rentan ataupun miskin yang tadi saya jelaskan termasuk bantuan yang tadi bansos, CPKS, sosial seperti itu ya. Nah terus untuk Persatuan Indonesia kan biasanya kita menjalin kerukunan umat beragama. Biasanya saya juga suka dapat undangan terkait dengan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Di situ banyak macam-macam perbedaan agama, maksudnya ada agama ini dan kita saling menghargai. Dan juga kan kita tidak ada bentrokan dan lain sebagainya seperti itu. Terus untuk kerakyatan yang dipimpin oleh Himmat Kebiasaan dan Pemusyawaratan dan Perwakilan. Nah biasanya kan setiap sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali, kadang-kala kalau memang urgent kita seminggu sekali saya mengadakan yang namanya briefing ataupun rapat terkait dengan tupoksi saya. Ketika ada informasi yang harus saya selesaikan dan harus memang benar-benar melibatkan staf, besok saya akan mengadakan briefing dan hasil briefing tersebut saya utarakan kepada teman-teman, silakan teman-teman masukannya seperti apa kan gitu, apa yang harus kita kerjakan, masukannya seperti apa, kedepannya seperti apa, dan itu pun akan saya hargai semua itu. Jadi tidak ada klasifikasi, tidak ada perbedaan antara bawahan dan atasan gitu seperti itu. Itu kan termasuk nilai-nilai Pancasila. Untuk yang terakhir kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tadi saya bilang kita ya K3 seperti ada di masyarakat ada yang mohon maaf ada yang kemarin ada kecelakaan sini kita bawa bekerja sama dengan puskesmas kita tangani dan lain sebagainya. Kemarin belum lama di situ ada yang kecelakaan kan seperti itu kan termasuk nilai-nilai sosial. Nah kita bekerja sama dengan RT RW untuk bergotong royong masyarakat dan lain sebagainya. Mungkin itu saja ya dari saya cukup buat gambaran Mas Kasim. Ada mungkin apa lagi kira-kira?